Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang kembali kita berjumpa bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 7 Agustus 2022. Hari ini kita ada hanya karena kasih sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sama-sama mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam semua aktivitas kita pada hari ini dan sepanjang hari ini. Saya mengajak mari kita memuliakan Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Mari kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 23 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1. Kemurnian hati nurani kita di hadapan Allah. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Apabila kita dapat mempertanggungjawabkan kemurnian hati nurani kita di hadapan Allah, maka kita juga akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan manusia. Sebab berbeda dengan manusia yang hanya mampu menilai orang lain dari apa yang nampak secara lahiriah. Tuhan sanggup melihat sampai ke dalaman batin manusia. Itu sebabnya apa yang tersembunyi dari mata manusia tidaklah dapat ditutupi dari pengetahuan Allah. Oleh karena itu, lebih dari sekadar berupaya agar hidup kita berkenan kepada manusia, maka kita harus menjaga agar hati nurani kita berada di dalam keadaan yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, prinsip ini dikemukakan oleh Rasul Paulus di hadapan Mahkamah Agama sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 23. Di situ ditulis ketika menanggapi fitnahan, yaitu bahwa ia telah menajiskan bait suci. Paulus bersaksi
tentang kemurnian hati nuraninya di hadapan Allah. Dengan berkata seperti demikian, Paulus menegaskan bahwa sebagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan keadaan batinnya kepada Tuhan, maka ia juga siap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada sesama manusia. Dengan kata lain, adalah penting untuk hidup dengan nurani yang bersih di hadapan Allah, sehingga dengan demikian kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, betapa pentingnya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kekudusan hidup kita harus kita perjuangkan. Sebab ingat, para kekasih Kristus, tubuh kita ada dosa. Oleh sebab itu kita lebih condong hidup dengan kedagingan kita. Sebab itu betapa pentingnya kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Ayo kekasih Kristus, mari kita hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan yang dapat menolong kita untuk tetap menjaga kekudusan hidup kita. Orang boleh melihat penampilan kita, tapi mereka tidak bisa melihat hati nurani kita. Tuhan tetap yang bisa melihat kedalaman hati nurani kita, dan kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan. Sebab itu betapa pentingnya kekasih Kristus. Penampilan boleh saja, tetapi itu bukan utama. Tapi bagaimana hati nurani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah semua kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang pengikut Kristus yang hidup berkenan dengan menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan dari kemurnian hati kita di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jagalah diri kami dengan roh-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Kami hidup di dalam kekudusan-Mu. Jauhkan niat jahat dari dalam batin kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa takut kepadamu. Ajarlah diri kami untuk senantiasa menghormati firman-Mu dan menaati tuntunan roh-Mu di dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami dapat berdiri di hadapan-Mu, tidak hanya dengan nurani yang bersih dari tuduhan, tetapi dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Oleh karena pertolongan-Mu, kami akan dapat mempertanggungjawabkan hidup kami kepada sesama kami, dan kami dapat memuliakan nama-Mu melalui tindak tanduk kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan beristirahat yang telah Engkau berikan kepada kami di malam yang baru saja berlalu. Kami juga berterima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru ini yang Engkau bentangkan di hadapan kami. Berbagai kesempatan sedang menanti di hadapan kami, baik kesempatan untuk berbuat yang benar maupun yang tidak benar. Oleh sebab itu kami memohon agar Engkau menuntun diri kami dengan roh-Mu, supaya kami di dalam ketaatan kepada firman-Mu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dengan demikian hidup kami akan menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sanggupkan diri kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang sesuai dengan rencana-Mu. Tolong kami agar kami hidup di dalam kekudusan firman-Mu setiap saat, sehingga hidup kami memuliakan Engkau.
Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dan kami berjalan di dalam kehendak-Mu setiap saat. Hamba terus berdoa memberkati semua keluarga umat Tuhan, saudara-saudariku yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semuanya. Bawa hidup kami untuk berkenan, bawa hidup kami di dalam kekudusan. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati keluarga Kumurawak, keluarga Urbidas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Bukor Piopel, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondaya, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Wahromi, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mangga Prau, keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamoy, keluarga Ap, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, dan semua para hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tolong kami, ringankan hati dan langkah kami untuk menuju rumah Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan setiap tubuh Kristus yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, baik pagi maupun pada sore malam hari. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dengan umur panjang, dengan kasih sayang Tuhan. Biarlah dengan 1 tahun usia baru yang diberikan kepada mereka, mereka dapat memperhitungkan hari-hari ini, dan mereka boleh melihat apa yang harus mereka kerjakan, yang mereka persembahkan untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Diberkatilah mereka yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang lemah, karena dalam keadaan sakit, Tuhan hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan, kuasa Tuhan, darah anak domba Allah turun memenuhi seluruh tubuh mereka, memulihkan, menguatkan mereka kembali, dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mengganggu mereka, hamba ikat dan tolak keluar dari kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda sekarang. Terima kesembuhan itu dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, iman Yesus Kristus menyembuhkan Anda sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur Yesus turun atas hidup Anda. Apapun penyakit Anda dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jasmani dan rohani Anda disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Bapa, jikalau kami hidup keluar daripada aturan-aturan firman-Mu. Jikalau kami keluar berontak daripada firman-Mu, ampuni kami Bapa. Bawa kami kembali hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami, sebab kami sadar kami tidak mampu hidup tanpa Engkau. Berkati kami, pribadi kami, keluarga hidup rumah tangga kami. Semua usaha pekerjaan bisnis kami diberkati. Pendidikan anak-anak kami diberkati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua.
Kami ucap syukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini hamba berdoa mengucap syukur kepada semua hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan hamba pagi hari ini secara online, kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampas Nea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk melakukan apa yang Engkau mau. Biarlah dia mengerti isi hati-Mu, dan dia boleh menjaga kekudusan hidup hatinya, hidup tubuhnya untuk dipersembahkan bagi Engkau, hingga ia boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, kepada orang-orang yang dikasihnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Christian Patiran yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini. Pakai hidup kedua hamba-Mu untuk terus taat setia dalam firman-Mu, menjadi berkat kepada banyak orang, kepada anak cucu, kepada orang-orang yang dikasihi, dilayani mereka. Tuhan memberkati. Biarlah kedua hamba-Mu itu tetap hidup di dalam kekudusan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan setiap saat, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi mereka. Perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kedua hamba-Mu. Hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing. Tuhan persiapkan hamba-Mu terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Dapat ia lakukan dengan sekuat tenaganya, karena itu semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada anak cucu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, sehingga ia boleh tetap bersyukur dan bersyukur, memuliakan Tuhan setiap saat. Diberkatilah hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, menjadi berkat kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peter yang berada di Manokwari. Tuhan, Engkau yang telah memanggil ia sebagai hamba-Mu. Sebab itu Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu tetap melimpah dalam kehidupannya, dan dia pun tetap menjaga hidup di dalam kekudusan jasmani rohani, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Biar dia hidup taat setia dalam firman-Mu, melakukan apa yang Engkau mau. Oleh sebab itu Tuhan berkati ia, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat kepada banyak orang dalam pelayanannya. Ya Tuhan, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Ya Tuhan, diberkatilah hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lolik Peter dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dia hidup tetap di dalam kekudusan, memuliakan Tuhan setiap saat. Dalam nama Yesus, pagi ini hamba juga berdoa kepada saudara Caken dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan lindungi ia siang dan malam. Berikan kesehatan yang terbaik, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga hidupnya dipersembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Berkati pribadinya, berkati keluarga-keluarga yang dikasihnya, berkati orang-orang yang disayangnya. Tuhan pakai hamba-Mu saudara Caken dalam nama Yesus menjadi berkat. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Roswairata yang berada di Manokwari. Tuhan juga memberkati hidup hamba-Mu Ibu Roswairata, menjadi berkat kepada orang tua kekasih Ibu Din yang berada di Ambon, menjadi berkat kepada anak kekasih Renata ada di Manokwari. Tuhan juga memberkati orang-orang yang dikasihinya. Biarlah ia hidup di dalam kekudusan-Mu ya Allah. Dia hidup dalam kebenaran firman-Mu, hingga hidupnya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi contoh teladan bagi banyak orang di sekitarnya. Di tempat pekerjaannya dia hidup karena kekuatan Tuhan menyertai dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Jaga dan lindungi ia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan. Kemuliaan Tuhan tetap nampak dari hidupnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada saudari Evanisa Pesek dimanapun berada pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadi hambamu Evanisa Pesek dalam nama Yesus, biar hidup menjadi berkat kepada keluarga besarnya, menjadi berkat kepada orang-orang yang dikasihinya, menjadi teladan dalam tutur kata dan perbuatan. Biar Tuhan dia hidup di dalam kekudusan untuk memuliakan Engkau setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua usaha pekerjaan yang dikerjakan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang jahat, dan diberkatilah hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua pemirsa, seluruh kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah baik pagi, sore, malam hari secara online, onsite. Diberkatilah seluruh kehidupan hamba-hambamu. Biarlah apa yang kami kerjakan memuliakan Engkau ya Allah, meninggikan Engkau, mengutamakan Engkau. Diberkatilah semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk kehidupan daripada keluarga besar, keluarga masa depan cerah Manokwari yang ada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan, di dalam persiapan ibadah pagi hari ini, baik kepada seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu, anak-anak pemuda, dan juga untuk ibadah raya. Tuhan, tolong kami agar ibadah kami berjalan seperti apa yang Engkau mau. Dan ibadah kami mempermuliakan Engkau. Engkau yang kami tinggikan, yang kami sanjung setiap saat. Terima kasih Bapa. Diberkatilah seluruh kehidupan keluarga besar masa depan cerah Manokwari menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Diberkatilah semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita siapkan langkah kita menuju rumah Tuhan, yang dimana Tuhan percayakan kita ada di dalamnya. Biarlah hidup kita senantiasa berkenan, memuliakan, dan menjadi saksi kepada banyak orang demi kemuliaan-Mu, ya Allah. Kita harus tetap semangat mencari Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah semua kita hidup di dalam hati nurani kita yang murni di hadapan Allah, sehingga hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Tetap andalkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.